adalah panduan untuk adik-adik semuanya. Tidak boleh makan, minum selama ibadah berlangsung. Mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh dan hafalkan ayat Mas. Adik-adik ikut memuji dan menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh. Selamat beribadah adik-adik semua. 5, 4, 3, 2, 1. Welcome guys. Selamat datang di ibadah online DSMD 2 DKI Jakarta. Yeay! Senang banget nih bisa ketemu sama adik-adik di minggu ini. Yes, betul. Dan minggu ini adalah minggu ketiga di bulan Januari di tahun 2021. Betul banget, Kak. Gimana kabarnya adik-adik semua? Oh, dahsyat, luar biasa. Yes. Mantap. Nah, adik-adik yang kabarnya luar biasa dan mantap, boleh sama-sama kita bangkit berdiri hari ini karena kita mau sama-sama memuji dan menyembah Tuhan. Yes. Dan kita juga mau bergerak ya buat Betul Tuhan. banget. Nah, adik-adik di rumah sama-sama angkat kedua tangannya. Boleh digerakkan ke kanan adik-adik ya. Come on. 1, 2, 3, 4. Halo, hello, hola. Apa kabarmu? Cu. Halo, hello, hola. Apa kabarmu? Semuanya senang, semua bersuka, sebab selalu ada Yesus. Jangan kamu sedih, jangan kamu susah, sebab Yesus besertamu. Sukacita adik-adik semuanya. Asik banget, Kak. Ya, kita harus hidup bersukacita di dalam Tuhan Yesus. Halo, hola. Apa kabarmu? Cu. Halo, hola. Apa kabarmu? Semuanya senang, semua bersuka, sebab selalu ada Yesus. Jangan kamu sedih, jangan kamu susah, sebab Yesus besertamu. Semuanya senang, semua bersuka, sebab selalu ada siapa? Ada Yesus. Jangan kamu sedih, jangan kamu susah, sebab Yesus besertamu. Sebab Yesus besertamu. Sebab siapa beserta Sebab kita? Yesus besertamu. Asik. Haleluya. Kita percaya Tuhan Yesus menyertai kehidupan kita. Amin. Dimanapun kita berada, dimanapun situasi kita sedang mengalami Betul. apapun juga. Yeay. Amin. Haleluya Tuhan, kami percaya atas setiap kebaikan Tuhan yang sudah ada dalam hidup kami. Tuhan yang telah mengangkat kami menjadi orang-orang anak-anak yang terpanggil di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau bersyukur Tuhan atas setiap penyertaan Tuhan dan kebaikan Tuhan. Apapun yang kita alami, di situ kami percaya Tuhan Yesus ada. Mari adik-adik kita nyanyikan lagu ini. God, you're so good. God, you're so good. Katakan He is good. God, you're so good. You're so good to me. Sekali lagi katakan, God, you're so good. God, you are so good. God, you're so good. Terima kasih Tuhan. God, you're so good. You're so good to me. Haleluya. God, you're so good. Mari adik-adik katakan dengan iman bahwa Dia baik. God, you're so good. He is
Engkau baik. God, you're so good. Engkau baik dalam hidup kami. God, Engkau baik dalam hidup you're orang so tua kami. good. You're so good to me. Kami menyembah-Mu. God, you're so good. You're so good to me. Oh, haleluya. God, you're so good. You're so good to me. Oh, Engkau baik. Ya betul Tuhan, Kau sungguh baik buat kami Tuhan. Dan sementara kami mau mendengarkan firman-Mu, kiranya pakai kakak yang akan membawakan kebenaran firman-Mu Tuhan, agar setiap kami anak-anak-Mu yang mendengarkan firman-Mu Tuhan akan menjadi pelaku Tuhan, akan melakukan apa yang firman-Mu katakan kepada kami. Terima kasih Bapak, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Halo adik-adik semuanya, apa kabar? Kakak percaya adik-adik semua di dalam keadaan yang baik dan sehat meskipun ada di rumah. Oke adik-adik, sekarang kita mau dengar firman Tuhan ya. Sebelumnya kakak mau tanya dulu nih sama adik-adik. Waktu selama ini pandemi nih, waktu adik-adik stay at home, adik-adik masih bisa berenang gak sih? Wah, kalau kakak udah lama sekali nggak berenang karena kolam renang yang ada di dekat rumah kakak itu ditutup supaya tidak menularkan virus COVID-19. Ya, adik-adik, hampir semua kolam renang itu ditutup pada saat pandemi ini. Nah, sekarang kakak mau cerita adik-adik tentang sebuah kolam. Kolamnya itu bukan cuman buat berenang. Kolamnya ini kolam yang begitu spesial. Namanya kolam Bethesda. Nah, ceritanya ini ada di dalam firman Tuhan dalam Yohanes 5 ayat 1 sampai 15. Yohanes 5 ayat 1 sampai 15. Adik-adik bisa baca ya sendiri di rumah. Nah, kolam Bethesda ini adik-adik begitu spesial karena waktu air di dalam kolam ini bergerak, berguncang, maka akan ada orang-orang sakit yang bisa disembuhkan. Karena itu, di sekeliling kolam Bethesda ini banyak orang sakit. Mulai dari sakit mungkin gatal-gatal, dia juga mungkin buta, dia ada sakit segala macam adik-adik, panas, demam, batuk, sampai juga ada orang lumpuh yang ada di situ. Nah, adik-adik, kolam ini begitu spesial. Jadi begitu air di dalam kolam ini bergerak, maka akan ada orang yang cepat-cepat terjun ke dalam kolam ini. Tapi masalahnya adik-adik, orang yang disembuhkan oleh guncangan air dalam kolam ini itu orang yang pertama kali terjun ke dalam kolam itu. Jadi mereka semua harus berlomba-lomba, cepet-cepetan untuk mereka masuk ke dalam kolam itu kalau mereka mau disembuhkan. Nah, di situ ada seorang yang lumpuh. Lumpuh itu artinya kakinya tidak bisa berjalan. Dia nggak bisa berjalan, dia nggak bisa berlari, dia nggak bisa melompat. Bahkan untuk menggerakkan kakinya saja dia tidak bisa. Dan orang lumpuh ini sudah sakit selama 38 tahun. Wah, waktu yang sangat lama. Adik-adik umur berapa sekarang ya? Paling mungkin 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun. Tapi orang ini udah sakit sekitar 38 tahun. Dan dia sedih sekali adik-adik. Kenapa? Karena begitu dia pengen turun ke dalam kolam ini untuk dia sembuh, pasti dia keduluan sama orang lain. Dia lumpuh, dia susah buat bergerak. Jadi orang lain lebih cepat turunnya.
Makanya itu selama 38 tahun dia tidak berhasil untuk masuk ke dalam kolam itu. Suatu kali Tuhan Yesus datang ke tempat itu. Dan Tuhan Yesus melihat ada orang lumpuh itu yang menantikan kesembuhan dia. Dan Tuhan Yesus tanya sama dia, "Kamu mau sembuh?" Lalu orang itu berkata, "Tentu saja, tapi aku selalu keduluan sama orang lain." Wah, pada saat itu Tuhan langsung berkata, "Angkatlah tilammu dan berjalanlah." Maka orang itu pun langsung adik-adik bangun dari tidurnya dan dia bisa bergerak, dia bisa berjalan. Wah, mukjizat terjadi. Meskipun kolam itu tidak berhasil dia masukin, tapi ada Tuhan yang mendatangi dia, bahkan langsung menyembuhkan dia. Wah, orang lumpuh ini begitu senang, dia begitu bergembira karena dia sudah bisa berjalan. Dan akhirnya dia pergi ke bait Allah untuk memberitakan apa yang telah Tuhan Yesus kerjakan di dalam kehidupan dia. Hebat ya Tuhan Yesus. Adik-adik percaya kalau Tuhan Yesus itu hebat. Tuhan Yesus itu bisa lakukan segala sesuatu. Tuhan Yesus itu bisa lakukan mukjizat. Tuhan Yesus itu bisa memberikan pertolongan buat kebutuhan adik-adik. Saat ini mungkin adik-adik di rumah ada yang lagi merasa kesulitan. Wah, kesulitan untuk sekolah online. Wah, kesulitan mungkin untuk bayar uang sekolahnya juga bingung. Wah, kesulitan, mau ngapain di rumah, bosan, nggak boleh keluar rumah. Adik-adik mungkin juga ada yang sedang mengalami sakit, atau keluarga adik-adik juga ada yang mengalami sakit. Tapi adik-adik percaya bahwa pertolongan Tuhan akan selalu ada buat kita semua. Mukjizat itu akan selalu Tuhan mau berikan buat kita semua, buat kakak dan buat adik-adik semua. Nah, hari ini kakak punya ayat hafalan buat adik-adik semua yang berkata, "Aku tahu bahwa Engkau, Tuhan, sanggup melakukan segala sesuatu." Itu ayatnya ada di dalam Ayub 42 ayat 2. Yuk kita baca sama-sama sekali lagi ya. "Aku tahu bahwa Engkau sanggup melakukan segala sesuatu." Yes, tidak ada yang mustahil buat Tuhan. Yuk adik-adik sekarang kita berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman Tuhan hari ini Tuhan. Kami semakin percaya kalau Tuhan adalah Allah yang hebat, Allah yang dahsyat, Allah yang sanggup untuk melakukan segala sesuatu. Tidak ada yang mustahil bagimu ya Tuhan. Dan Tuhan, biar hari ini kami belajar terus punya hati yang selalu percaya sama Tuhan, hati yang selalu berharap kepada Tuhan. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur. Amin. Ya adik-adik, sekarang kakak mau kasih lihat adik-adik apa bedanya kalau kita hidup bersama Tuhan dan kita hidup tanpa Tuhan. Ini kakak udah punya 1 buah jeruk. Siapa di sini yang suka makan jeruk? Jeruk itu enak ya, asam-asam manis tapi banyak vitaminnya. Dan ini bagus untuk saat-saat ini adik-adik banyak konsumsi, banyak makan jeruk ya. Oke, lanjut ya. Misalnya ini hidup kita. Hidup kita itu bersama dengan Tuhan akan jadi seperti apa ya? Coba adik-adik tebak, apakah jeruk ini akan tenggelam atau terapung? Kalau hidup kita sama Tuhan, ya, waktu kita hidup bersama Tuhan, hidup kita nggak akan tenggelam. Jadi waktu kita sama Tuhan, kita nggak akan tenggelam. Kita nggak akan ada di dalam keadaan bahaya. Kita akan terus aman. Apapun yang terjadi, asal kita bersama dengan Tuhan, maka kita akan ada di dalam keadaan yang aman. Tapi bagaimana ya jadinya kalau kita hidup tanpa Tuhan? Nah, ini kakak kupas jeruknya. Seakan-akan tidak ada Tuhan di dalam hidup kita. Kulitnya ini kita ibaratkan ya seperti Tuhan. Wah,
kita hidup terpisah sama Tuhan, apa yang akan terjadi dalam hidup kita? Lihat, tanpa Tuhan bersama dengan kita, maka hidup kita akan tenggelam. Hidup kita akan ada di dalam keadaan bahaya. Mukjizat Tuhan pun akan susah kita dapatkan. Nah, adik-adik, jadi adik-adik mau pilih yang mana? Hidup sendiri atau adik-adik mau hidup bersama dengan Tuhan, menyatu dengan Tuhan? Kalau kakak pilih yang kakak mau menyatu dengan Tuhan, sehingga hidup kakak akan terus aman. God bless you adik-adik. Wow, firman Tuhan yang luar biasa dari Kak Tania. Makasih Kak Tania buat firmannya. Nah, teman-teman dan adik-adik di rumah, waktunya kita menerima berkat daripada Tuhan. Mari angkat kedua tanganmu, kita akan menerima berkat daripada Tuhan. Tuhan telah menetapkan engkau sebagai umatnya yang kudus. Tuhan akan menyinari wajahnya kepadamu. Tuhan akan memberikan kasih karunia-Nya kepadamu. Tuhan akan memberikan damai sejahteranya, shalom-Nya kepadamu. Tuhan akan menjaga engkau dari kecelakaan dan menjaga nyawamu. Tuhan akan menepati setiap janji-janjinya kepadamu. Hanya lakukan firman Tuhan dengan setia, jangan menyimpang ke kanan dan ke kiri. Terimalah dengan iman. Biarlah kecintaan daripada Allah Bapa, kasih kemurahan daripada Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan yang manis dengan Allah Roh Kudus, menyertai kita semua mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Dan setiap kita yang diberkati Tuhan katakan, amin. Mana ya kakaknya ya? Di sini nih. Di sini. Nah, adik-adik, kita udah ada di akhir ibadah sekolah minggu online kita di minggu ini. Dan adik-adik, kita tadi udah sama-sama memuji dan menyembah Tuhan. Dan di minggu ini, kakak mau terus ingetin adik-adik untuk terus cuci tangan, pakai masker kalau keluar rumah, dan jangan lupa untuk terus baca firman Tuhan dan berdoa setiap harinya. Dan adik-adik, see you next week. God bless you. Bye.